Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Pak Guru Wali. Nah, Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Pada hari ini saya akan memberikan informasi tentang cara untuk login ke InfoGTK terbaru 2026 dan juga info penting tentang validasi di InfoGTK terbaru. Nah, silakan simak video ini sampai dengan selesai ya. Nah, yang pertama, silahkan kunjungi halaman InfoGTK terbaru ya, yaitu dengan halaman info.gtk.kemendikbudrismen.go.id ya. Nah, yang sebelumnya ini adalah Kemendikbud, kemudian sudah diubah menjadi Kemendikbudrismen. Nah, bagi Bapak Ibu yang membutuhkan link ini nanti akan saya sertakan di deskripsi video ya. Nah, kemudian di sini silahkan masukkan username ya, username dari Bapak Ibu masing-masing ya, yaitu username PTK Datadik ya ataupun Dapodik. Nah, kemudian silakan isi password dan di sini silakan diisi kaptanya ya, 3P ya. Kemudian silakan buka ataupun klik masuk. Nah, kemudian di sini silahkan masukkan kode autentikator ya. Nah, jadi silahkan Bapak Ibu untuk membuka autentikator. Nah, sini saya akan isi ya, 443809. Oke, kemudian kita klik konfirmasi. Oke, data sedang memuat. Oke, sudah masuk ke halaman info GTK ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya Bapak Ibu ya, untuk halaman info GTK, di sini ada biodata Bapak Ibu masing-masing ya. Nah, kemudian di sini ada tulisan NRG ya. Nah, di sini ada tulisan NRG, ini saya tandai terlebih dahulu. Dari bisa terlihat ya. Nah, di sini ada tulisan NRG. Nah, apa yang membedakan tulisan NRG ini dengan lulusan terbaru ya? Nah, jika sudah tervalidasi sebelumnya sudah tervalidasi ya, maka akan muncul NRG seperti ini ya. Nah, akan muncul di halaman awalnya seperti ini. Nah, ini saya berikan contoh yang tahun 2025 ya. Ini untuk lulusan tahun 2025, ini NRG-nya masih belum muncul ya, ataupun masih kosong. Karena ini energinya sedang diproses oleh pusat ataupun Simtun pusat ya. Kemudian nanti setelah diproses, setelah valid untuk energinya itu baru akan muncul di halaman atas ya, ada ataupun di halaman paling depan. Nah, seperti ini. Nah, jadi tidak perlu khawatir bagi Bapak Ibu yang belum muncul ya di sini ya, walaupun di bawah sudah diproses, di sini belum muncul itu tidak masalah karena itu sedang diproses. Nah, kemudian kita lihat ke bawah ya. Nah, di sini ada tulisan uji coba validasi ya. Nah, jadi ini masih dalam proses uji coba. Nah, nanti ke depannya pasti akan ada perbaikan-perbaikan. Nah, seperti yang sudah dikatakan oleh Bu Nunuk dan juga Pak Mukti ya, untuk tahun ini 2026 itu akan dicairkan secara per bulan ya. Jadi tidak lagi per triwulan, melainkan itu dicairkan per bulan ya. Nah, di sini kita lihat ya, proses salurnya itu per bulan, mulai dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni ya. Nah, jadi ini akan direalisasikan sertifikasi ya dari pusat itu per bulannya. Jadi tidak lagi per 3 bulan. Nah, kemudian bagaimana caranya agar bisa nanti cair ya untuk sertifikasi? Nah, yang pertama di sini progresnya adalah harus keluar SKTP terlebih dahulu. Nah, jadi sebelum keluar SKTP, di sini juga Bapak Ibu harus mempersiapkan beberapa hal ya. Yang pertama harus sinkronisasi Dapodik terlebih dahulu ya. Nah, untuk sinkronisasi Dapodik ini terakhirnya itu tanggal 31 Januari ya. Nanti setelah nanti sinkronisasi Dapodik selesai, maka itu baru lanjut ke proses validasi. Nah, jadi nanti setelah validasi, nah contohnya seperti ini ya. Nah, ini semuanya sudah valid nanti. Nah, status valid semuanya ini baru akan keluar SKTPG-nya ya. Ataupun nanti akan diajukan oleh Simtun dari Dinas Pendidikan Bapak Ibu masing-masing untuk pengajuan SKTPG ini. Baru nanti keluar, baru akan dilaksanakan untuk proses pencairan ya. Nah, nanti biasanya di sini ada kode ya. Kode 16 sampai dengan kode 8 ya. Nanti akan terbit SKTPG-nya. Oke, kita lihat ya di sini untuk hasil validasinya.
Nah, di sini ada tulisan ya. Nah, ini semuanya statusnya sudah valid ya, karena di sini sudah pernah mendapatkan sertifikasi sebelumnya. Nah, jadi di sini untuk yang pertama ya, yaitu untuk Verval PTK di sini sudah valid ya, yaitu untuk NUPTK dan juga NIK. Nah, jika salah nanti silahkan diperbaiki di Dapodiknya. Kemudian status kepegawaiannya juga sudah valid ya, sudah sesuai dengan data BKN. Kemudian di sini untuk pemenuhan beban ajar ya. Nah, di sini untuk proses pemenuhan beban ajarnya itu masih menunggu validasi ya, dikarenakan sedang dalam input terbaru ya Dapodik untuk semester yang kedua. Nah, jadi di sini kita lihat ya, bisa diklik di sini. Nah, di sini validasi jam mengajar ya, sinkronisasi Dapodik sesuai dengan sertifikat pendidik ya. Nah, jadi nanti Bapak Ibu, yang pertama Bapak Ibu harus pastikan ya, total jam mengajar ya di sini adalah 24 jam ya. 24 jam. Dan juga jumlah jam yang linier juga di sini harus 24 jam ya. Nah, kemudian jika Bapak Ibu tidak mencukupi 24 jam untuk jam mengajar, Bapak Ibu bisa tambahkan untuk tugas tambahan di sini ya. Misal kurangnya 16, berarti Bapak Ibu harus menambahkan tugas tambahannya itu adalah 16 jam yang bisa ditambahkan untuk jam liniernya ya. Nah, jadi nanti total di sini adalah 24 jam linier ya. Nah, jadi harus linier Bapak Ibu. Jadi jika tidak linier, ini tidak akan bisa untuk lanjut ke proses pencairan sertifikasi pendidik. Nah, di mana kita bisa melihat ya untuk jam mengajar kita ini ya. Nah, jadi Bapak Ibu silahkan buka untuk akun PTK Datadiknya. Di sini akan masuk ke dalam PTK ya. Nah, ini silahkan diketik ptk.datadik.kemendikdasmen.go.id ya. Nah, ini untuk Dapodik ya. Nah, ini juga sama menggunakan akun info GTK ini juga sama ya. Nah, kita klik login menggunakan SSU. Nah, kemudian kita langsung saja login ya. Silahkan isi username, emailnya, kemudian juga passwordnya, kemudian silahkan diklik masuk. Nah, kemudian di sini silahkan untuk masukkan kode autentifikatornya ya. Saya masukkan 112809 ya. Kemudian klik verifikasi kode. Nah, kemudian silahkan pilih pendidik dan teknik. Kemudian autentikasi akan berhasil. Nah, kemudian di sini akan masuk ke dalam dapodiknya ya. Nah, kemudian di sini silahkan pilih beban ajar ya. Nah, jadi di beban ajar ini masih kosong ya Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat di sini masih kosong untuk beban ajarnya. Nah, jadi nanti silahkan Bapak Ibu tunggu ya operator Dapodik untuk menginput beban ajar Bapak Ibu ya sampai muncul di sini ya. Nah, biasanya setelah diinput itu akan muncul 1 kali 24 jam. Nah, kemudian saya berikan contoh yang sudah diinput ya. Nah, ini adalah contoh dari beban ajar yang sudah diinput ya. Nah, nanti di sini ada satuan pendidikan Bapak Ibu namanya, kemudian rombongan belajarnya juga sudah ada. Kemudian di sini untuk mata pelajarannya, SK mengajarnya, dan juga tanggal SK-nya ya, dan juga di sini ada jumlah jamnya. Kemudian di sini status mata pelajaran adalah mata pelajaran wajib. Nah, di sini waktu pembaharuannya adalah tanggal 15 bulan 1 2026 ya. Nah, ini biasanya 1 hari baru nanti akan ataupun 1 kali 24 jam baru akan muncul di info GTK ataupun nanti ditunggu saja jika belum muncul ditunggu untuk diproses di info GTK-nya karena sedang dalam tahap uji coba ya. Kemudian jika misal ini sudah 24 jam ya tercukupi. Nah, bagaimana jika tidak tercukupi? Itu Bapak Ibu silahkan klik ke tugas tambahan ya. Nanti silahkan diminta tugas tambahan kepada kepala sekolahnya untuk bisa linier ya. Nah, ini saya contohkan ya. Sini ada tugas tambahan ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi nanti di sini akan ditambahkan sebagai apa ya jabatan dari tugas tambahan Bapak Ibu. Nah, ini saya berikan contoh untuk tugas tambahannya ya. Nah, di sini contohnya tugas tambahannya adalah sebagai guru wali ya. Nah, di sini ada jumlah jamnya itu adalah 2 jam ya. Nah, kemudian di sini ada nomor SK-nya, kemudian di sini TMT tugasnya dan juga waktu pembaharuannya. Nah, ini juga ada sebagai wakil kepala sekolah yang terhitung linier sebagai jamnya yaitu 12 jam ya.
Nah, seperti itu ya. Kemudian baru nanti akan disinkron ke info GTK. Nah, nanti baru akan disinkron ke info GTK. Di sini akan muncul total jamnya ya dan juga liniernya itu berapa jam, 24 jam nanti akan statusnya valid ya seperti tanda di atas ini ya ataupun tanda yang hijau ini. Nah, itu akan nanti valid ya. Nah, kemudian untuk rekening bank di sini saya sudah valid semuanya ya. Ini sudah pernah diisi dan juga di sini kelulusan sertifikasi pendidik ya. Nah, ini sudah statusnya sudah valid ya. Di sini sudah auto generate ya energi PPG karena sudah pernah pencairan sertifikasi. Nah, bagaimana yang tahun 2025 ini saya berikan contoh ya. Nah, jika punya tahun 2025 yang baru saja lulus itu sedang menunggu validasi ya, yaitu kelulusan sertifikat pendidik di sini status proses validasi yaitu statusnya menunggu divalidasi ya. Nah, kita lihat ya di sini kita buka. Nah, jadi di sini kita lihat ya, status dari SIMTUN-nya itu menunggu proses validasi pusat. Nah, ini nanti silahkan ditunggu saja ya. Jadi tidak perlu untuk dilapor ke operator dapodik ataupun ke dinas ya, karena ini nanti akan otomatis berubah setelah diverifikasi oleh pusat ya. Nah, di sini sudah muncul ya untuk energi Bapak Ibu ya, sudah muncul. Kemudian di sini sudah muncul mata pelajaran, kemudian di sini sudah muncul juga nama ya, tanggal lahir, NUPTK dan juga NIK. Nah, nanti ini silahkan ditunggu saja. Nah, ini sudah ada keterangan ya tahun sertifikasi yaitu tahun 2025 ya. Nah, ini nanti silahkan ditunggu sampai dengan valid. Nah, kemudian Bapak Ibu kita lihat ya untuk validasi usia juga sudah valid, keaktifannya juga sudah ya dinyatakan valid oleh BKN ya. Nah, ini jika ada yang belum valid ya Bapak Ibu nanti silahkan langsung diperbaiki ya. Dikarenakan memang agar nanti tidak tergesa-gesa ataupun sudah bisa mempersiapkan diri untuk proses pencairan ya. Nah, jadi jika ada yang tidak valid itu nanti silahkan dicek dan juga diperbaiki ataupun ditanyakan kepada operatornya masing-masing di sekolah ya. Agar nanti bisa dibantu. Nah, seperti itu ya, Bapak Ibu, informasi yang bisa saya berikan. Eh, jadi Bapak Ibu jangan panik ya. Jadi silakan mempersiapkan diri dan juga cari informasi seakurat mungkin untuk proses pencairan sertifikasi. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini jika Bapak Ibu menyukai video ini dan juga jangan lupa untuk share video ini jika Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat. Dan juga jangan lupa untuk klik tombol subscribe agar membantu channel YouTube Pak Guru Wali terus berkembang serta Bapak Ibu akan mendapatkan informasi terbaru dari channel YouTube Pak Guru Wali. Sampai jumpa di video selanjutnya.